Oke, balik lagi di Cameo Project dengan POV. Cameo ini emang YouTube channel yang udah senior banget ya. Sampai kameranya minjem gue, rodenya minjem gue, tripodnya minjem Om Deddy. Langsung saja ke topiknya. Oke, ini topiknya penting banget ya. Gue mau bahas soal golput. Gue nggak bahas soal memihak yang mana, tapi soal golput. Karena memang swing voters ini banyak dan ada kemungkinan mereka bisa jadi golput kalau misalkan mereka tidak menemukan jawabannya. Nah, menurut lu golput itu gimana? Gua rasa kalau ada seseorang bisa golput, yang salah adalah pemerintahnya. Oke. Karena tidak mampu menghadirkan pilihan yang dia mau. Tidak mampu menghadirkan pilihan yang jelas buat dia. Kan gini nih, berapa banyak coba orang sekarang yang kampanye-kampanye begitu kalah pindah ke tempat lain. Berarti kan dia nelan ludah dia sendiri kan. Daripada gua nelan ludah gua sendiri, mendingan gua nggak ikut campur aja lah, gua nyari makan aja lah, paling gitu. Tapi dia nggak salah dong kalau misalkan dia berpikir dan memutuskan untuk ya udah gua ini deh, gua golput saja. Gua rasa salah kalau seandainya dia dari awal sudah menentukan dia golput itu salah. Tanpa mencari tahu. Jadi udah antipati duluan, ala politik gitu. Iya. Atau memang dengan tujuan kalau kita golput saja karena supaya tidak ada kestabilan pemerintah misalkan. Karena kalau semuanya golput kan jadi berantakan misalkan. Nggak juga sih. Nggak juga. Kalau Tapi kredibilitas pemerintah iya betul. kan. Kalau banyak yang golput berarti legitimasi dia dipilih berdasarkan suara rakyat dan perwakilan dari rakyat ya menjadi berkurang. Tapi tidak ada berpengaruhnya sama jalannya roda pemerintahan juga kan. Betul. Dia tetap terpilih sebagai presiden. Cuma rasa kepercayaan dan gengsinya aja sih menurut gue ya. Ya, jadi maksudnya tadi kita lagi bicara dalam konteks implikasi golput kan? Aplikasinya. Aplikasi golput. Ya, aplikasinya tetap akan ada yang kepilih, cuman beda di legitimasi doang. Dia akan secara sah tetap jadi presiden ataupun DPR kan? Nah, gue lebih fokus ke orang yang golputnya gitu loh. Kenapa menurut lo alasan apa yang bisa bikin orang golput? Bingung memilih karena dia tidak merasa ada untungnya buat dia. Tidak merasa ada untungnya untuk dia. Betul. Kalau menurut gue secara psikologi gue menilainya karena dia merasa tidak ada untungnya buat dia. Contoh sekarang ini ada dua cewek. Dua-duanya suka lu sama lu, dua-duanya cantik. Apa yang lakukan? Normalnya adalah lu milih satu. Bukannya nggak dipilih dua-duanya kan? Iya. Karena dua-duanya memberikan keuntungan kan? Iya. Nah kalau ini dia nggak milih kan artinya dua-duanya tidak memberikan keuntungan. Kalau perspektif gue ya, perspektif gue adalah untuk bisa memilih presiden atau legislatif adalah kemewahan demokrasi. Jadi untuk diberikan pilihan untuk itu adalah kita sangat-sangat beruntung dan sangat-sangat mewah karena banyak negara yang tidak punya kemewahan itu. Jadi perspektif gue adalah ketika gue dihadapkan sama pilihan, gue akan memilih. Gue tuh sangat-sangat antipati sama figur-figur politik karena gue pernah dikecewakan. Jadi yang gue pilih adalah nanti yang paling mending. Kita Just because you can kan artinya. Iya. Bukan you want to dong. Bukan. Itu salah juga. Iya. Karena tidak dari sini. Bukan dari hati kan, cuman ya karena ada ya bisa aja milih gitu kan, bukan karena pingin. Iya masuk akal. Cuman kalau gue ngeliat kayak sekarang orang tidak mau menentukan pilihan, apakah karena dia tidak cukup mencari data, melihat, mempelajari dua kandidat ini, atau memang dia udah antipati aja sama ntar juga sama aja. Karena psikologi yang dipakai dari beberapa sisi adalah tadi gue ngobrol sama Radit adalah psikologi negatif. Jadi instead of alangkah indahnya ketika dua orang pilihan ini dua-duanya men-show off kemampuan mereka dibandingkan menjatuhkan lawan mereka. Menurut gue gitu. Jadi yang diterima masyarakat adalah semua buruk-buruknya karena masing-masing pihak berlomba untuk menampilkan keburukan yang lain. Iya, kan sebenarnya gini deh. Kita lihat gini aja deh, kita lihat lu sama gua ikut kompetisi menggambar. What you gonna do? Gambar yang bagus. Gue juga akan gambar yang bagus. Kasih lihat orang. Iya.
kasih lihat orang, Heeh. orang memilih, Iya. bener kan? Heeh. Tapi kan ini nggak begitu yang terjadi. Iya. Ini kan gua gambar belum. Radit itu kan bolpennya murah, nggak mungkin bisa gambar bagus. Dedi kan nggak punya pengalaman menang gambar, nggak mungkin bisa gambar. Gambarnya belum. Iya. Nah masalahnya sekarang kalau misalkan gue yang harus menilai dan harus menentukan siapa yang menang, kasarnya nih. Kalau gue jadi rakyat, kalian dua kandidat nih saling menjatuhkan. Nah, Ya hasilnya mana? Kan gue nggak bisa, gue Ya, nggak iya. bisa menilai. Itu argumennya Om Deddy tadi bahwa gara-gara itu maka menjadi make sense kalau dia golput gitu kan. Iya, psikologinya psikologi negatif. Misalnya Pak Prabowo salah ngomong. Terakhir yang salah ngomong misalnya tentang apa Malaysia, Kalimantan, apalah. Ini kan jadi senjata oleh lawannya kan. Iya. Ketika Jokowi mengambil calon wakil presiden, usianya dilawan juga, kan udah tua, udah begini. Jadi kan akhirnya kan semuanya nggak ada yang positif, nggak ada gini pemberitaan positif tuh nggak pernah keluar. Sedangkan itu penilaiannya di situ. Kalau keluar juga paling 10%, 90%-nya semuanya negatif. Ya, tapi ini udah menjadi sifatnya orang Indonesia. Gua cari contoh yang paling sederhana. Ada gedung kebakaran Oke. sama gedung baru jadi. Tes lagi nih. Tes lagi. Oke. Gedung kebakaran gede sama gedung baru jadi. Yang mana yang lu lihat yang lu foto? Gedung kebakaran. Ngapain? Karena Ada orang baru bikin gedung bagus mewah jadi lu lewat doang. Ada gedung kebakaran lu foto. Ini kan bencana, ini kan psikologi negatif yang lu foto. Untuk apa? Ada sebuah gedung kebakar ada di memori handphone lu tuh gunanya apa? Oke, jadi kalau mau dirunut nih, berarti supaya nggak ada yang golput, masyarakatnya pun juga harus berhenti punya psikologi negatif Betul. terhadap calon-calon ini, dan calonnya pun juga berhenti menyiarkan yang negatif terhadap lawannya. Betul. Kalau begitu nggak jadi golput orang. Oke. Berarti ya asumsi Om Deddy pasti banyak yang golput dong sekarang karena itu yang terjadi. Betul? Karena akhirnya jadi negatif semua. Kalau menurut gua jadi begitu. Mungkin bukan banyak yang golput, yang memang masih suka balik lagi ini swing voters. Jangan sampai swing voters ini jadinya golput. Jadi swing voters ini, which is menurut gua bagus banget ada swing voters karena kalau menurut gua nih ya, Ya. dari awal itu kita harusnya netral. Karena di netralitas itu kita bisa melihat secara objektif dong. Ya. Karena menurut gue swing voters ini bagus banget kalau menurut gue. Dan lo menghimbau supaya jangan golput. Jangan golput. Gue Oke. menghimbau supaya jangan golput pada ujungnya. Ya, tapi swing voters ini menurut gue perlu tetap dipertahankan ke swing votersannya ini ya. Karena di situ mereka akan menimbang dan menurut gue kedua kubu ini mungkin akan merubah cara kampanyenya mereka, karena swing voters ini perlu dirangkul bukan dengan hatred tapi dengan kelebihan masing-masing. Ya nggak sih? Nggak bisa bro. Masyarakatnya kita juga belum nyampe di sana. Dan nggak secepat 3 bulan pemilu kan. Maksudnya kalaupun mau kayak gitu Kampanye. kan secepat 3 bulan kampanye menjelang pemilu kan. Kalau gue pribadi sih gue menyarankan untuk punya pilihan. Kalau gue kan, gue akan datang ketika pilpres di kepala gue udah tahu memilih siapa, dan buat gue itu yang paling mending. Apakah itu tidak dari hati? Ya betul juga tidak dari hati. Cuman gue rasa sayang gitu untuk tidak memilih kalau gue. Berarti kalau lu Soalnya kalau pilihan politik kita sebagai bentuk protes ya, gue golput karena gue mau protes sama ketidakadilan terhadap pilihan-pilihan ditawarkan gitu misalnya. Itu tidak diterjemahkan menjadi apapun juga kegolputan itu gitu. Iya betul. Sebenarnya masalah golput ini menurut gua second problem. Yang paling utama. Divide et imperanya masyarakat. Pemecah belahan masyarakat sekarang. Mungkin karena orang-orang golput itu malas sekali melihat begini. Orang grup WhatsApp aja keluarga bisa berantem. Iya sih. Tapi itu pengaruh banget sih. Iya benar. Sorry itu saya. Iya. Iya. Suami istri bisa ribut loh. Iya. Bener, itu masalah utamanya emang itu sih. Iya. Divide itu yang akan bikin orang jadi kayak lebih malas lagi. Implikasinya ke situ juga. Iya, karena gua nggak tahu pleasure apa yang mereka dapatkan
membela seperti itu tuh gua nggak tahu gitu. Jadi kayak fans K-pop. Kok fans K-pop? Gue nggak ikutan. Fans K-pop kenapa? Fans K-pop itu kan seseorang dibelanya luar biasa. Kalau Nah si penyanyinya ini kenal lu juga enggak, tahu juga enggak, dapat duit dari lu iya. Ini bukan bela, ini fanatisme, ini pengkultusan. Sekarang banyak pertanyaan pancingan. Menurut Anda lebih baik Jokowi atau Prabowo? Ini pertanyaan pancingan gitu. Pertanyaan pancingan yang akhirnya bikin ribut dan bikin berantem. Nah, gue tanya, bagusan Jokowi atau Prabowo? Ya dilihat dari mana, kan masing-masing punya. Ngerti gak? Gue nggak mungkin bisa bilang bagusan Jokowi atau Prabowo. Ya apa poin-poinnya kan berbeda-beda. Kalau lu suruh jadi jurkam satu calon mau? Kalau gue enggak. kalau Kamil Gue jujur enggak. Kamil juga enggak. Lu Dit? nggak mau lah. Aku sangat-sangat tidak politik. Gue juga mau. Kita ini artinya sudah dewasa karena dua hal. Satu, kita nggak punya kepentingan. Dua, kita punya kerjaan gitu. Iya. Kalau misalnya salah satu calon presiden mengatakan saya jadi presiden, maka sosial media akan saya tutup. Nggak, gue pilih langsung. Karena ada kepentingan Ada kepentingan. Karena ada kepentingan kita kan yang kena kan gitu kan. Iya. Nah jadi kita juga nggak bisa mengerti nih kepentingan mereka apa gitu. Makanya kalau nggak salah Presiden Soekarno pernah ngomong jangan bicara dulu tentang politik kalau perut belum kenyang. Iya. Karena emosi. Iya benar. Politik itu logis sih sebetulnya. Coba lu kasih makanan, kenyangin, nanya gimana, Prabowo gimana, Jokowi gimana, ngaku, Jokowi. Gula darah naik ya. Emosi turun. Secara statistik, negara yang udaranya lebih dingin itu lebih sedikit tingkat kejahatan. Karena udah lebih dingin. Ya mager aja kali ya. Ya mager aja, adem aja, nyantai udah. Tapi poin lo apa sebenarnya? Maksudnya video ini lo buat dengan keinginan apa? Keinginan gua adalah semua orang yang menonton ini yang memang apakah ikut dalam kampanye atau ikut sok-sok ikutan untuk berkampanye padahal dia bukan tim sukses, untuk bisa melihat kalau misalkan ini orang-orang yang mungkin akan memilih jadi golput atau swing voters ini juga udah gerah sama berantem-berantemnya di sosial media atau di langsung grup WhatsApp. Enggak, gitu loh, maunya lu sebenarnya. apa? Maunya supaya mereka nggak golput. Golput itu salah satunya juga dipengaruhi sama berantem-berantemnya itu. Jadi Ya berarti mulai untuk berkampanye secara sehat gitu, Intinya- supaya orang nggak golput ujung-ujungnya. Supaya mereka yang beda pilihan tidak berantem. Yang beda pilihan tidak berantem, lebih mengedepankan kelebihan masing-masing dibandingin sama menjatuhin, kayak lu bilang itu bener banget gitu loh. Brunei Darussalam itu kerajaan. Kesultanan apa kerajaan sih? Ya, Sultanan kerajaan pokoknya itu. Kok nggak ribut-ribut gitu ya? Kan raja atau sultan yang milih, nggak ada pemilihan, nggak demokrasi. Kok nggak berantem-berantem? Tahu nggak kenapa nggak berantem-berantem? kenapa? Karena gaji tukang sapu di jalanan aja 30 juta. Lu mau berantem apa? Iya. Berarti seharusnya Martin ini bukan membuat video, tapi membagikan uang supaya Kan orang cuma nggak sebagian. berantem. Nggak kan tujuan videonya supaya orang nggak berantem. Tahu nggak kenapa nggak berantem? Nanti banyak yang golput. Bagi uang. Bagi duit. Ini baru ada solusi. Beres. Solusi. Enggak gitu juga solusinya, bagikan uang. Enggak, cuman gue ngerti banget. Gue ngerti ya istilahnya, ya sekarang keadaannya sudah seperti ini, tapi balik lagi akarnya adalah kesejahteraan. Akarnya duit, bro. Nah, Mana-mana duit. Tapi gue malah sedih kalau orang golput gara-gara tadi lo bilang gara-gara pendukung pada berantem terus orang enak akhirnya golput. Itu sedih banget. Maksudnya kalau pun mau golput ya, ini bukan ajakan ya. Kalau pun mau golput,
Iya, golput lah karena lu punya basis pengetahuan dan rasional yang tepat untuk bilang gua nggak mau milih, bukannya gara-gara gua enak nih, gua nggak mau. Apa sih? Ngerti ya? Iya. Sama kayak lo milih caleg gara-gara ganteng nih, kan temen gua banyak tuh kayak gitu. Yang pemilih pemula pas beberapa tahun lalu, wah gua milih dia karena dia posternya ganteng kan. Maksudnya Walaupun nanti pada di pilihannya kan nggak ada kan, cuma nama doang kan ya? nggak, dulu kan pas zaman gua ada. Oh zaman ya. Terus ya gua kan marah dong, ngapain pilih dia gara-gara dia ganteng? Banyak lah dia ganteng. Duit bro, Duit ya. duit bener deh. Permasalahannya duit ya. Kalau- Berat amat itu kalau kalau- permasalahan yang itu. Indonesia hujan duit. Kagak ada yang ribut bro. Mau siapa yang menang, mau siapa yang dipilih, nggak ada yang ribut. Berarti lo harus telepon Tung Desem Waringin. Untuk. Dia pernah nerbangin Oh, duit nerbangin dari duit. lo, tau gak? Yang Iya. Iya. Tapi masih berantem orang. Ya karena kurang. Murah. Ayo solusinya. Berarti memang belum ada solusinya dong. Berarti kalau untuk masalah kegolputan dan masalah berantem-beranteman politik ini. Nggak bisa. Orang gua main AOV aja pada berantem. No. Bagusan ML daripada AOV gitu. Karena kita tidak terbiasa melihat pilihan yang berbeda buat kita. Either itu di sekolah, either itu di masyarakat, kita nggak pernah ngelihat ini orang beda. Oh, kenapa lu beda? Ayo kita bicarakan. Nggak pernah gitu. Ini orang beda. Gitu. Bener, gue denger. Bener ini. Kalau Bener. gue dengerin Untuk nih. tidak ribut, Heeh. gue tidak main AOV, gue tidak main ML. Kenapa? Gue banyak duit. Balik solusinya ya. Karena banyak duit, jadi gak usah main AOV sama Kos, ML. gue nih pribadi nih. Pegawai gue ini banyak, pegawai gue 40. Ada game apa tuh? ML pak, lagi rame. Itu apa? AOV pak. Main kalian, gitu. Kenapa nggak ikut? Karena Hah? punya duit. Kenapa lu ikut? Gue bisa bayar orang buat main. Mereka main. Nanti mereka cerita. Tapi bener loh, orang main AOV ML kan buat beli skin yang bagus kan? Betul. Buat dapet skin. Oh gitu? Kalau Gua punya nggak main soalnya. Kalau bener kan ya? Kalau punya duit tinggal beli skin. Tinggal beli skin. Nggak usah main. Oh, nggak usah main. Gitu. Iya. Gua nggak pernah main sih, Orang gua nggak main main. buat ngerank kan, sampai paling atas Bisa tinggal bayar beli. orang. Iya, tinggal bayar orang. Jokiin. Jokiin. Oke, ini ada hubungannya nggak sama politik? Ada. Oke, sama Ada. ML ini ada. Berarti kalau bisa Ada, bener. kalau misalnya punya duit, Hah? berarti tidak perlu memikirkan antara AOV ML bagusan mana. Dua-duanya bisa main bayar orang. Bener gak sih? Bener. Masalahnya sebenarnya masyarakatnya duitnya kurang, Nah itu. yang berpolitik duitnya banyak, gitu. Nih tadi kan gue nyontoin, nih gue punya Iya duit gua nih. gitu. Ada game apa? AOV sama AOV, ML. ML. Pegawai gue ada 40. Main coba. Gue beliin handphone baru main. Nyari ributin siapa? Iya. Mereka yang ribut, gue mah kagak ribut. Gue banyak duit. Pokoknya kalau buat gua, lu harus bisa yakin tidak akan dibohongin sama orang aja. Secara politik ya mesti. Janji-janji apa sih? Tidak dibohongin sama orang. Iya, ketika lo memilih ataupun tidak memilih, lo harus yakin 100% bahwa lo memilih melakukan itu dengan rasional gitu. Tapi itu kan sama aja kayak gambling juga sebetulnya kan. Iya, tapi lo bisa berpikir meminimalisir resiko lo dia waras apa tidak si kandidat-kandidat ini. Separah-parahnya kita tahu apa yang akan terrealisasi, apa yang tidak. Karena ini janji kan banyak banget nih. Iya. Maksud gua kan, Iya. lo punya kemampuan mendeduksi itu menjadi sebuah keputusan kan. Iya. Oh yang penting banget tuh berarti. Berarti solusinya memang ya logis dan jangan cuma pakai emosi. Betul. Dan untuk pemerintah perkayalah masyarakat. Selesai. Iya, dan duit. Duit. Iya. Duit. Mana-mana intinya duit. Jadi untuk Pilih memilih enak. Laper suruh ke tempat pemilihan panas. Gimana nggak marah? Gimana nggak marah? Coba kalau yang tempat pemilihan naik mobil mewah semua, jalan kaki payungan kehujanan. Iya. Kalaupun kesel bayar orang buat berantem. Lu aja deh. Tuh. Iya, bener bro. Gua kalau emosi aja bayar gembel tuh. Begitu bayi mau nih keren. itu bukan gembel, orang gila. Dia jadi orang bukan jadi gembel, dia jadi orang gila. Itu idealnya memang seperti itu. Jadi maksudnya ini harapan kedepannya kan sebetulnya. Ya mudah-mudahan semakin kaya Indonesianya, semakin kaya masyarakatnya. Iya. Hal ini makin lama makin pudar lah gitu.
Jadi konsentrasi siapapun yang akan terpilih itu fokusnya di kesejahteraan masyarakat. Kesehatan masyarakat. That's the point. Oke. Mudah-mudahan setelah nonton video ini tidak jadi golput. Siap. Ya kalau nggak salah Martin kami ada konten baru gerbek rumah Jokowi ya. Nggak ada. Tapi mungkin setelah video ini bisa aja kami yang digebrek Wapres. Oh iya, lo harus menjelaskan bahwa ini tidak mengajak. Oke, ini tidak mengajak dan gue tidak akan golput. Iya. Tapi gue mengajak untuk berpikir rasional dan tanpa Harus dong. nyambung emosi, kayak gitu. Oke, kalau gitu, thank you for watching. Subscribe Cameo Project. Mereka udah kebanyakan. Banyakan. Oh iya. Banyak rata. Tapi kalah mata. Iya. Gimana tuh? Maricis juga. Banyak ego kalahnya. Oke.